Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam dan juga selamat siang kepada pemirsa sekalian, juga saudara moderator, kemudian Pak Marwan sebagai inisiator dari UI Watch dan TP3, kemudian beberapa seluruh bahkan narasumber lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi saya sangat mengagumi dan menghormati mereka semua ya di sini dan juga yang di online, Zoom online. Baik, saya di sini karena temanya mengenai dugaan keterlibatan Satgasus ya dalam KM 50, maka saya mau apa sih Satgasus itu? Mungkin di sini tadi belum pernah saya dengar kebetulan. Nah, baik. Jadi Satgasus ini sepengetahuan saya mau informasikan awalnya ini pada 6 Maret 2019. Jadi Satgasus ini 6 Maret 2019 itu ada surat perintahnya, ada surat penugasannya. Nah, yang 6 Maret 2019 itu tentu saja diketuai oleh Pak Tito Karnavian. Nah, jumlahnya ada 275 orang dan ini tidak bahasanya apa ya? Ini acak. Jadi ada dari Polda, ada dari Mabes, ada dari Densus, ada dari berbagai Polda gitu kan, macam-macam gitu kan. Jadi memang ini tidak khusus satu satuan gitu, tapi ini banyak gitu. Kemudian diperbaharui tanda petik ya gitu, mungkin boleh saya katakan demikian, pada 20 Mei 2020. Nah, 20 Mei 2020 jumlahnya juga bertambah, pemirsa sekalian. Jumlahnya menjadi 369 orang gitu. Jumlah 369 orang ini ya itu macam-macam dari ini, dan yang menarik hampir semua yang ada awal itu 275 orang itu di yang 6 Maret 2019 itu masuk lagi di 369 anggota yang berikutnya. Nah, anggota-anggota itu juga banyak yang baru. Nah, saya sedikit berbagi di sini sharing karena saya hanya penggembira tadi. Sepanjang saya menangani kasus-kasus yang melibatkan aktivis, ulama dan juga para pejuang ya, itu nama semua itu ada gitu. Hampir semua saya kenal gitu kan. Hampir semua kenal. Kenapa? Karena dari 2012 sampai belakangan ini nama-nama itu ada gitu kan. Jadi saya nggak asing dengan nama-nama itu, baik dari pucuk pimpinan paling atas sampai yang ngetik, sampai yang BAP itu saya ada semua di situ. Dari kasus Habib Bahar, kasus dulu Bahtiar Nasir, kemudian Ustadz Bahtiar Nasir maksud saya, kemudian ada Ustadz Bernard, semua gitu kan, ada semuanya. Bahkan yang sampai Haji Munarman. Yang fenomenalnya adalah kasus ini sedikit ini ya intermezzo. Kasus Haji Munarman ini kan kasus terorisme. Ya, harusnya kan hampir semua, harusnya seluruhnya itu kan orang Densus kan, gitu karena terorisme. Menariknya di sprint yang saya baca waktu penugasan untuk pemeriksaan itu banyak orang-orang Satgasus yang bukan Densus, gitu loh. Ini menarik. Sepanjang saya menangani atau berkecimpung di dunia kepengacaraan terkait dengan terorisme, baru kali ini saya temukan, gitu kan, pemeriksaan itu dilakukan oleh bukan pihak dari Densus. Baru kali ini, gitu kan. Kemudian semua, apalagi kasus Habib Rizik, hampir semua dari awal dulu di Bandung sampai terus banyak berbagai kasus Habib tuh. Sepengetahuan saya kasus aktivis dan juga pejuang-pejuang kita itu saya punya catatan kurang lebih hampir kita dilaporkan itu hampir kurang lebih 32 dari tahun 2012 itu, bahkan lebih ya kalau sampai sekarang. Itu hampir semua nama-nama itu ada, 369 itu ada. Gitu kan, sampai yang terakhir yang memeriksa Habib Bahar tuh juga ada di situ nama-namanya. Baik, selanjutnya saya mau sampaikan yang menarik. Nah, kita bicara soal ini dulu ya, soal Duren 3. Kasus Duren 3 ini menariknya ada nama di Satgasus itu juga ada nama dari Nofriansah Joshua. Nofriansah Joshua atau Brigadir Joshua itu ada di nomor 41. Begitu juga ada nama Matius Mare tadi yang disebutkan bertato tadi kan segala macam, ada di nomor 39. Nah, kemudian Pak Sambo tentu saja ada. Beliau ada di nomor 16 karena sebagai kepala Satgasus. Sebelumnya di sprint yang sebelumnya beliau itu ada di nomor
agak bawah dia, soalnya beliau di situ belum menjabat yang signifikan lah gitu kan. Baru jadi Kasatgasus ketika yang 20 Mei 2020. Nah, kemudian ada nama tadi Acai, Bang Acai itu ada, terus Pak Cuk ya itu juga ada gitu kan. Banyak. Jadi yang terlibat di Duren 3 ini hampir semuanya itu ada namanya. Gitu kan. Jadi ada semua nama-namanya gitu kan. Kemudian juga kalau kita di sini bahas soal KM 50, tentu saja hampir semua yang terlibat di persidangan Jakarta Selatan itu namanya ada. Ada Pak, katanya udah almarhum ya, katanya sudah meninggal, Elwira Priadi, ada di nomor 131, kemudian di nomor yang baru di Setian 2020 dia nomor 282. Ada Yusmin Ohorela di nomor 283 di yang baru, yang lama juga ada. Nah, ada Fikri Ramadan. Fikri Ramadan ini hanya di yang Satgasus yang baru, yang lama nggak ada dia. Guntur Pamungkas ada juga nomor 285. Kemudian Harun ada juga gitu. Kemudian Handik Zusen ada juga. Resa Marasabesi ada juga. Nah, artinya kalau kita mau menyambungkan dengan tema acara ini, ya ada hubungannya gitu. Saya mau mencoba menyambungkan dulu nih gitu kan. Nah, kemudian setelah itu Pak Fadil Imran tentu saja ada gitu kan. Karena beliau dulu Katim Medsos dan Perbankan. Nah, tapi saat ini beliau jadi waktu itu yang terakhir 20 jadi penasehat. Gitu, penasehat atau pelindung gitu. Nah, kemudian saya lanjut lagi ya. Apa sih yang bisa jadi benang merah nih ya dari 3 kasus fenomenal yang belakangan ini? Apa itu? Yang pertama KM 50, yang kedua kasus Kanjuruhan, yang ketiga kasus Duren 3 ini. Nah, ada beberapa hal yang saya cermati di sini. Yang saya cermati adalah yang pertama, selalu ada upaya dugaan rekayasa. Gitu kan? Upaya dugaan rekayasa ini penting karena dari Duren 3 kita lihat di dakwaan kemarin ada tembak-tembakan kan yang di Karang tuh kan, yang ditembakkan ke mana-mana gitu kan, ke tembok. Kemudian kasus KM 50 ada tuduhan tembak menembak gitu kan, tuduhan tembak menembak ke mobil. Yang saya bisa buktikan yang kasus KM 50 ya, bahwa mereka membuatnya itu statementnya berubah-ubah. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena saya bicara rekayasa. Rekayasa itu adalah kalau kita mau tahu sesuatu rekayasa atau bukan, sederhana. Berubah-ubah nggak? Gitu aja. Contoh di sini, abang kita pakai peci warna coklat, ya, moderator yang ganteng ini. Saya mau tanya, apa sedunia ini ada yang ngomong abang kita ini pecinya warna merah? Gak mungkin ada, kecuali dia buta warna kan. Artinya ketika ini berubah-ubah, ketika saya bilang warnanya coklat, Pak Wirawan bilang warnanya merah, Pak Marwan bilang warnanya putih, Pak Fadila bilang warnanya abu-abu, berubah-ubah, berarti peristiwa itu sebenarnya nggak pernah ada. Ini nggak pernah ada nih. Ini nggak pernah ada, gitu loh. Nah, begitu juga tadi yang saya katakan, kalau berubah-ubah, maka bisa dipastikan atau diduga dipastikan bahwa peristiwa itu nggak pernah ada. Contoh, saya mau kasih contoh kasus KM 50. Satu aja dari segambreng yang saya sebenarnya sudah sering kemukakan di berbagai kesempatan, termasuk di persidangan Habib Bahar. Dan ini sebenarnya saya hanya mengungkap di buku putih. Saya hanya bacain aja sebenarnya ini. Bukan saya pinter, bukan. Saya cuma sok pinter dan bacain yang di buku putih di sama senior-senior saya ini. Jadi Bribtu Fikri Ramadan bikin kesaksian di lapor, mereka bikin laporan polisi 3 kali, Bang. Tanggal 7, tanggal 8 Desember sama tanggal 7 Januari. 3 laporan beda-beda semua. Ada namanya Adi tadinya, sebelumnya nggak ada, gitu loh. Kemudian katanya serempet-serempetan, dipalangin, ditembak-tembakin. Habis itu katanya serempet-serempetan aja. Berubah-ubah lah pokoknya gitu kan. Pertama-tama bilangnya katanya pistolnya rakitan, kemudian katanya pistolnya organik, balik lagi dan semacamnya gitu. Nah, yang menarik saya kemarin tanya juga, kan yang ditunjukkan sama konversi itu kan revolver kan. Nah, pelurunya itu saya tanya, ini katanya, makanya saya coba cross check karena saya bukan ahlinya. Kata pihak yang ahli gitu kan, teman-teman yang biasa main senjata itu, kaliber yang dituduhkan itu nggak cocok sama revolver. Kalibernya itu adalah kaliber yang modelnya kayak Glock gitu loh. Padahal yang dituduhkan dipakai oleh pengawal Habib itu revolver gitu loh. Artinya ada nggak matching gitu loh contohnya gitu. Nah, magazin isi dari pelurunya. Kemudian saya lanjut lagi, tadi saya masih bahas soal rekayasa. Nah, kalau kasus Duren 3 ada rekayasa, kasus tadi yang ini juga ada rekayasa, yang Kanjuruhan juga. Yang Kanjuruhan ada
nyambung, rekayasa itu bersambung dengan yang saya mau sampaikan kedua, playing victim. Katanya Aremania bawa miras, kemudian katanya masuk lapangan menyebabkan anarkis gitu kan. Intinya di playing victim. Padahal faktanya kita tahu orang pemain Arema aja pada meluk-meluk mereka yang meninggal di ini kok di ruang ganti kan gitu kan, dan mereka itu menyemangati. Itu pun kali ini dibenarkan tanda petik oleh Komnas HAM. Artinya bolehlah Komnas HAM untuk kasus Kanjuruhan ini. Nah, gitu kan. Saya harap sebenarnya pujian kita ini, ayo dong kalau kasus yang lainnya jangan kayak gitu loh. Kenapa berubah-ubah gitu loh maksudnya. Nah, waktu kasus Kanjuruhan ini Komnas HAM lumayan. Suaranya bukan seperti pengacara. Suaranya seperti Komnas HAM beneran. Nah, seperti ya gitu. Itu pendapat saya berarti kan. Nah, kemudian selain playing victim tadi kan, tadi juga ada. Kalau kasusnya Duren 3, playing victimnya kan dugaan ruda paksa. Ya kan? Dituduhkan korban dituduh gitu kan. Sama tadi. Kanjuruhan korban dituduh juga kan, katanya rusuh, ada miras lah apa segala macam. Kalau yang ini satu ruda paksa, ini yang FPI tadi dituduh melakukan kekerasan. Nah, dua itu tadi. Kemudian yang ketiga saya mau lanjut lagi, ciri-cirinya adalah penghancuran TKP atau penghancuran sesuatu yang terkait dengan barang bukti. CCTV dihilangkan, disisir ya, kemudian diambil, ininya maksud saya dihilangkan tuh rekornya ya, rekornya diambil, dihilangkan, kemudian diganti yang baru. Itu saya dengar kemarin di persidangan Duren 3, kasus Duren 3 itu katanya diperintahkan untuk mengganti dari semua yang diganti, ada dua yang nggak diganti, ada dua yang coba diganti, yaitu di depan lapangan basket dan di rumahnya ex Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Nah, itu ada upaya-upaya, dan yang mengupayakan Bang Aceh tadi gitu kan yang disebut itu ternyata ada di Satgasus. Nah, Bang Aceh untuk informasi nggak sendiri, ada Tomser dan Monofri disuruh. Yang disuruh namanya Irfan Widianto. Nah, artinya ini ada kemiripan nih, modelnya sama gitu, template-nya sama, saya mau katakan gitu kan, mirip. Udah luar biasa Bang. Template-nya sama, jadi ada dua, kalau nggak mereka terbiasa untuk itu, atau yang kedua sudah direncanakan. Nah, saya menduga di kasus Duren 3, dugaan saya, ini karena kebiasaan. Jadi nggak direncanakan memang. Kita akui memang kita dapat melihat itu tidak direncanakan, tapi template-nya dipakai. Tembak-tembak, CCTV gitu kan. Karena kenapa sih orang udah biasa, saya lewat sini biasa, kenapa? Karena saya udah biasa lewat sini gitu loh. Nggak usah disuruh juga saya lewat situ gitu kan. Artinya sudah menjadi habit gitu. Nah, kemudian Kanjuruhan juga informasinya mau dihancurin kan gitu kan. Maksud saya kok mirip ya gitu kan. Coba untuk di ini. Begitu juga rest area KM50 gitu kan. Kemudian selanjutnya yang keempat saya mau soroti adalah ada cover up gitu. Pemirsa sekalian, abang-abangku sekalian, guru-guru saya, ada cover up. Cover up itu apa sih? Cover up itu ada yang ditumbalkan gitu loh. Di kasus Kanjuruhan, Direktur PT LIB, Panpel, terus Security Steward, Kabak Ops Polres, Kasat, Komandan Kompi Brimob gitu kan. Kemudian tadi juga kalau kasus Duren 3 ada Brigadir Barada terus apa lagi tuh yang lain, ada Pak Kuat atau segala macam, Barada Rifki Rizal. Iya, jadi ada ini juga, ada minimal kalau nggak kita tumbalkan, kita nyeret orang gitu loh maksudnya. Ini mirip gitu loh kan maksud saya. Jadi nggak mau sendiri gitu kan. Dan kemudian saya mau sambung tadi cover up itu ke yang terakhir. Poin terakhir adalah apa sih poin kelima? Budaya tidak mau tanggung jawab gitu loh. Artinya biasa ini. Jadi akhirnya pucuk-pucuk yang tinggi itu aman gitu loh. Padahal kita tahu ketika terjadi hal-hal yang demikian harusnya ada pertanggungjawaban kan. Nah, ini mereka nggak mau gitu kan. Akhirnya putus sampai di menengah gitu kan. Putus sampai di menengah saja gitu kan. Nah, bahkan di kasus Ferdi Sambo kan ada upaya terakhir, yaitu apa? Untuk mentersangkakan hanya Barada kan dan yang lainnya. Kemudian dengan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan dengan makar Allah juga semuanya akhirnya dibuka, akhirnya minimal sampailah menengah, sampai pucuk. Kalau kasus Duren 3 ini saya duga sampai pucuk. Kenapa? Karena kecelakaan tanda petik ini mentok di sini, nggak ada yang lain kan, seperti itu kan. Tapi yang lain-lainnya, tapi jangan lupa, anehnya itu terjadi di Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatannya dimutasi. Nah, Jakarta Selatan itu ada di mana gitu kan? Di Jakarta, tapi yang di Jakarta atau yang di Polda aman gitu loh maksud saya. Nggak ada yang dimutasi lah gitu loh, seperti itu. Artinya ini dari 5 itu saya mau ngambil kesimpulan,
ada 3 hal yang kita harus, kalau nggak dihentikan nih, ini berulang. Ini saya sudah sering ulang katakan dari KM 50 akan berulang, benar kan? Akhirnya beri kasus 2 dan 3, kasus Kanjuruhan, ini akan terus berulang. Kenapa? Karena mereka nggak belajar bahwa ini akan ada efek jerah. Nggak akan. Saya yakin akan terjadi lagi nantinya. Kenapa? Karena 3 tadi yang saya simpulkan, budaya kekerasan, budaya rekayasa, budaya tidak mau tanggung jawab, ya, itu sudah mengakar, gitu kan? Diduga akibat kontaminasi dari tadi Satgasus itu. Dugaan saya seperti itu ya, karena mereka sangat berperan di sini dengan template yang sama, pelaku-pelaku yang hampir semua sama, dan juga skenario yang mirip lah, gitu kan. Tapi ingat, mereka ini sekali lagi, Satgasus ini adalah alat, gitu kan, alat dari penegak hukum, gitu kan, yang bisa digerakkan oleh pihak manapun, gitu kan, yang memang berkepentingan dan punya wewenang, ya, gitu kan. Makanya saya sependapat dengan senior saya Pak Wirawan dan juga senior saya lainnya bahwa ini bukan serta-merta salah mutlak dari pihak kepolisian, gitu. Kenapa? Karena kami menduga ini ada keterlibatan pihak lain. Kenapa? Karena kalau kepolisian itu nggak seperti ini mekanismenya. Kalau kepolisian itu ketika ada terjadi peristiwa tindak pidana, maka mereka polis lain. Mereka nggak seperti itu tuh, menghilangkan barang bukti apa segala macam, nggak seperti itu. Nah, artinya ini saya menduga kepolisian tanda petik terkontaminasi, gitu kan, diduga terkontaminasi pihak lain yang memang mencoba untuk merusak pihak kepolisian, ya. Dan kita harus selamatkan hal ini sama-sama, kita yang mencintai institusi Polri dan institusi kepolisian. Kita itu sebenarnya perlu sedikit berisik untuk menggapai apa yang kita inginkan, gitu kan. Untuk menggapai tentu saja keadilan, gitu kan. Meminjam katanya Malcolm X tadi kan. Jadi kita mesti berisik, benar. Tadi emak-emak, kemudian masyarakat, netizen, semuanya. Karena mereka ini orang-orang jahat ini, para durjana ini, itu nggak takut lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak takut lagi sama Tuhan, gitu kan. Jadi saya minjem anekdot Gus Dur dulu. Kenapa? Karena Gus Dur pernah beranekdot, kalau saya nggak salah, Korea Selatan tuh maju kenapa? Takut sama Korea Utara, kan begitu kan. Kemudian Amerika maju karena takut sama komunis, gitu kan, dan sebagainya. Nah, di Indonesia nggak maju-maju kenapa? Nggak ada yang ditakuti, gitu loh. Nah, makanya, tapi sekarang udah mulai kayaknya takutnya sama netizen, takutnya sama opini, ya. Makanya kita terus beropini, kita terus ini ada orang-orang pinter semua di sini. Saya belajar, gitu kan, dan juga ini acara bagus, gitu, untuk untuk memelihara opini ini, untuk terus bergaung, gitu kan, nggak dilupakan, gitu loh kan. Jangan kita seperti mereka yang udah berbuat jahat mencoba melupakan, gitu kan. Kita nggak bisa lihat itu semuanya. Dan terima kasih, mau demo atau apa, monggo silahkan, itu ada kanalnya sendiri. Tapi di sini bukan bukan aksinya seperti apa, tapi yang jelas kita harus berisik maksimal, ya, minimal ya kita harus terus menggaungkan isu ini. Nah, sisanya boleh demo, tapi yang sesuai dengan koridor undang-undang tentunya. Kemudian yang kedua soal bukan yang ketiga tadi, orang-orang. Oh ya jelas, tadi kan disinggung oleh Pak Marwan, oleh para pembicara di sini tadi kan, bahwa memang ada yang memang biasa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, yaitu ketika kita sudah melakukan tindakan, gitu kan. Nah, biasanya ditumbalkan oleh beberapa orang, gitu kan, atau ada cover up, gitu kan. Cover up itu ya menutupi semaksimal mungkin penjahat sesungguhnya, gitu kan. Nah, kemudian memunculkan penjahat-penjahat yang memang dikorbankan untuk hal tersebut, gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat kan yang terlibat banyak, yang bahkan keterlibatannya kalau nggak salah sampai puluhan, ya. Itu hanya dikategorikan pelanggaran istilahnya tuh kode etik, gitu kan. Ini luar biasa, ada nyawa orang tapi terkait dengan kode etik. Tapi kalau masyarakat biasa itu bisa kena junto 55 semua, itu semua terlibat, itu kan, ya. Maksud saya ini menurut saya ironi, gitu kan. Makanya nggak heran kenapa itulah yang saat ini kita gaungkan. Kita minta penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Artinya kalau memang mau begitu, ya udah sekalian, kalau begitu masyarakat juga dapat perlakuan demikian dong, gitu loh. Sebenarnya kita di sini bukan protes soal pembunuhannya, ya.
soal ketidakadilan, soal apa pelanggaran hukum ya. Tapi di balik itu semua sebenarnya kita protes ketidakadilan. Kenapa yang lain diperlakukan begitu, yang ini nggak begitu gitu loh. Ini PR kita gitu loh. Ini akan membuat kalau tidak diselesaikan akan berulang, akan muncul ketidakadilan berikutnya. Jadi terima kasih atas pertanyaan dan supportnya Ibu Handayani tadi. Terakhir mengenai kenapa sih tidak diaudit, ya itu dia. Kalau diaudit mungkin ketahuan semua kali gitu kan. Gitu. Ketahuannya lebih parah gitu kan, bisa dapat dari mana-mana. Nanti kita kan investigasi netizen tuh luar biasa. Oh dapat dari sini, oh pantesan gini-gini. Akhirnya terungkap semua, malah bubar semua gitu loh nantinya kan, bisa jadi seperti itu gitu kan. Terakhir Ibu mungkin tadi saya menguatkan apa yang disampaikan oleh para pembicara di sini. Kalau kata Edward Snowden itu, kalau kita berbicara soal kejahatan tapi kita diperlakukan sebagaimana orang jahat, maka bisa dipastikan diduga negeri dipimpin oleh para jahat. Demikian. Buat saya sederhana, kita harus terus berisik gitu kan, terus suarakan, karena memang ini yang kita punya sesuai undang-undang, sesuai ketentuan peraturan. Di negara demokrasi kita sampaikan semua keberatan, semua fakta dan semua unek-unek kita secara konstruktif dan juga secara objektif. Dan juga kita harus juga terus tidak berhenti, karena memang yang ditakuti ini menurut hemat saya ini gitu kan. Dan saya diajarkan sejak dini bahwa kebenaran itu tidak akan diberikan kepada orang yang mendiamkannya. Jadi kalau kita mau kebenaran, ayo kita usahakan, kita perjuangkan, dan kita minta itu kebenaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.